saja ke acara kita yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Guru Penggerak. Kepada Ibu Salmia Munte, silahkan mengambil tempat. Hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, telah menambah pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat dan prestasi, melahirkan profil belajar Pancasila. Hari ini pada kegiatan lengkap karya kelima ini, Bapak Ibu akan mempelajari tentang bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak kepada murid. Nah, ini penting sekali bagi Bapak Ibu. Kami mengajak kita semua, mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini masih berada di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh rahmat. Mari bersama-sama kembali kita meningkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini pun kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini belajar bersama-sama dalam kegiatan lokakarya yang kelima calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bandung Raya. Selawat beri salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, ibu-ibu semuanya, di bulan yang penuh berkah ini, ya, kita semua bisa berhadir di sini tidak lain tidak bukan tujuan kita untuk belajar bersama-sama. Karena ini kalau dihitung juga dapat pahala. Karena kita Untuk ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan nanti akan kita bagikan kepada rekan maupun anak-anak kita nanti di satuan pendidikan masing-masing. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai seperti biasa, mungkin kita breaking dulu tipis-tipis saja. Jangan gara-gara yang minum. Jadi breakingnya tipis-tipis saja, ya, sambil kita supaya jangan terlalu tegang, ya. Jadi di sini kami mohon untuk ibu-ibu bisa berdiri semuanya, bikin satu barisan ke belakang, panjang, ya. Terus, ya, siap? 1, 2, 3. Beban di saya di sini. Ya, kita mulai. Ya, Bu Sabrina balik ke sana lagi. Jangan dilihat. Kami udah lihat, kami kan udah. Tapi jangan dikasih tahu. Kita udah boleh sebenarnya. Jangan ketawa. Aku sesuai ini. Pakai ini. Udah di belakang kan Mbak Fitri. Ya, Mas Amrinya ya. Iya.
Nggak jempol, nggak boleh. Tunggu aja, udah mau sampai. Kurang air kali. Yang betul. Iya. Karena besar, kalau nggak terasa. Iya, lanjut. Lihat salahnya di mana nih, salah gerakannya. Oh, kami wajar salah. Karena udah jauh ya, sini. Udah jauh. Yang belakang jangan keluarkan suara. Ya, sekali. Wah, ini paling jelas nih. Iya. Oke. Tapi aku bingung itu apa? Jelas. Kok kita ada di tengah tadi? Jangan dikasih tahu. Pokoknya pakai headphone dengan musik gitu ya. Nggak dengar musik pun nggak nyambung. Ah. Dan pelan dicoba ya. Yang paling jelas nih. I got it. Udah lagi modelnya. Salahnya di mana tadi? Ya, silakan Ibu Risma. Salah gerakannya di mana? Di mana salah gerakannya? Sampai dojok dari Ya. Nulis di meja. Di meja. Ya, silakan Bu Alasra. Pegang mic-nya. Menulis menggunakan pulpen di atas meja. Iya. Silakan. Menabung. Menabung, Bu Mai. Kotak amal. Mulutnya jangan terbuka. Senang, boleh terbuka. Angkat jangan. Oh ya, balik. Jadi kursi kita jadi bulat. Salahnya di mana coba? Salahnya di mana? Kalau Bapak nggak ketahuan. Lari. Bu Amel ada lari. Kayak gitu tadi bukan kayak gini. Enggak, Bu ada lari. Oh, udah lebaran. Udah lebaran. Silakan Bu Sabrina, mana mic-nya tadi? Bu Mai. Pot bunga apa? Ada pot yang ada bunganya, pas bunga. Iya, Bu Risma. Kotak ada dapat kotak merasa bahagia. Kotak mainan. Kado. Kado bahagia. Iya, silakan. Yang benar. Saya senang mendapat hadiah. Apa yang kita terima itu betul-betul dipahami dulu. Jangan nanti penyampaiannya sudah berbeda, ini nerima pun jadi berbeda. Sudah tidak sesuai dengan tujuan. Ini mungkin dari sini. Baik ibu-ibu, nanti kalau sudah selesai boleh kita buat seperti lainnya, nanti kita sambil bermain di sini nanti sambil kerja. Baik ibu-ibu, jadi tujuan kita di loka yang kelima ini
yaitu yang pertama, calon guru penggerak mampu memaknai data yang diperoleh dalam tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Walaupun mungkin ibu-ibu sudah buat sampai selesai. Ada yang sudah buat sampai selesai? Rancangan program yang berpihak pada murid atau peserta didik. Cuma nanti kita sampai di gali mimpi akan kita buat program. Di sini artinya kita akan berdiskusi nanti. Kita akan terima saran masukan dari kawan-kawan yang lain supaya program kita itu nantinya menjadi bagus. Itu tujuannya. Makanya kemarin kami suruh langsung buat, walaupun mungkin nanti di aksi nyata belum ya. Nah, jadi dari sini nanti bisa kita indikan sama-sama nanti di aksi nyata masing-masing. Jadi sudah ada masukan atau usulan dari teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi bagus nanti program kita setelah lokal 5 ini nanti. Berikutnya Bu Sanima. Nah, jadi agenda kita mulai dari pembukaan, diskusi hasil aksi nyata nanti ini akan kita lakukan. Aksi nyata tahap B dan A. Kemudian diskusi menentukan aktor yang dilibatkan dalam fase gali mimpi dan menyusun strategi pelibatan aktor. Kemudian membuat program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi agenda kita di lokal 5 ini cuma satu saja, membuat program tadi. Jadi kalau melihat materi memang tidak banyak, cuman waktu tetap sama, dihitung 6 JP ya, 6 jam ya, 6 jam. Nah, kemudian seperti biasa, ibu-ibu, kita buat kesepakatan kelas, tapi ini sudah ada. Coba kita lihat sama-sama apakah sudah sesuai. Iya. Nanti kita istirahatnya kurang, memang istirahat cuma 30 menit kita. Ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan PGP-nya cepat pulang. Mungkin dia buka puasa bersama dengan kita dulu nanti di sini. Baik, ibu, coba kita lihat kesepakatan belajar kita. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan pengajar praktek. Apakah sepakat? Sepakat. Yang kedua, satu, berbicara semua mendengarkan. Sepakat. Berikutnya, tepat waktu. Berpartisipasi aktif. Sepakat. Fokus pada sesi belajar. Sepakat. Ada yang mau ditambah lagi? Udah ya? Udah semua ya? Kalau memang CGP Siap. iya, luar biasa. Ya, baik ibu-ibu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu diskusi kelompok hasil. Ini mereka kan sudah duduk satu kelompok. Masing-masing dalam kelompok itu merancang program yang sudah dibawa melalui jalur bagja, kemudian saling berbagi dengan teman dalam kelompok. Setelah berbagi, menerima feedback atau umpan balik untuk perbaikan. Kemudian setelah ketiganya mendapat giliran, baru presentasi masing-masing kayak apa? Program masing-masing berarti. Anggota kelompoknya presentasi masing-masing programnya akan yang lebih matang sesuai yang sudah diberi feedbacknya, umpan baliknya. Ini kegiatannya sampai dengan gali mimpi aja, Pak ya. Sampai kegiatan gali mimpi aja. Nanti pada saat jabarkan rencana atau eksekusi, nanti dia kerjanya individu. Nanti setelah sesi keempat.
Ini baru merancang dulu, setelah merancang programnya, berbagi ke teman rekan dalam satu kelompok, kemudian saling memberi feedback. Nah, kalau ada masukan ditulis, nanti presentasi kegiatannya 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di kesempatan diskusi kita di Lokakarya Bima ini adalah alur untuk saling berbagi cerita dan menemukan alur dari Bagja pada posisi buat rencana, buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Ya. Adapun rencana program yang berdampak pada murid yang saya ambil adalah dari hasil pengembangan ruang kolaborasi yang sudah kita lakukan di dalam diskusi pada waktu sebelumnya, di mana berdasarkan dari kegiatan tersebut bahwa kami dalam satu kelompok sudah bersepakat untuk mengadakan kegiatan program yaitu SPW Sekolah Pencetak Wirausaha dengan mengadakan pekan Young Entrepreneur, sehingga pada program ini saya mengambil prakarsa perubahan, melatih dan mengembangkan keterampilan murid dalam berwirausaha sejak dini melalui program SPW yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha dengan pekan Young Entrepreneur. Adapun rumusan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui alur Bagja. Di diskusi kita kali ini, saya memohon kepada Ibu untuk bisa memberikan arahan, bimbingan atas apa yang sudah saya susun, sehingga nanti saya bisa menyusun program saya lebih baik ke depannya. Untuk yang pertama pada alur Bagja yang kita ambil adalah pada alur G, yaitu buat pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang saya buat untuk bisa bagaimanakah melatih dan meningkatkan pengembangan keterampilan peserta didik dalam berwirausaha, yaitu yang pertama adalah mengapa perlu meningkatkan dan melatih keterampilan murid dalam berwirausaha. Dan yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas murid dalam berwirausaha dapat menjadi pengusaha sejak dini. Dan tindakan yang perlu dilakukan di dalam tahapan ini adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait perlunya program pengembangan keterampilan murid dalam berwirausaha. Dan yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat tentang upaya meningkatkan keterampilan berwirausaha sejak dini. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan murid tentang hal yang dapat dilakukan untuk berwirausaha sejak dini. Rencana saya dalam berdiskusi ini melibatkan untuk mendapatkan suara pilihan maupun kepemilikan murid, itu melalui berdiskusi dengan perwakilan murid, yaitu adalah murid kelas 10, karena di kelas 10 itu nantinya ada kegiatan proses kewirausahaan di dalam program P5. Selanjutnya dengan kelas 11, karena di dalam kelas 11 itu ada mata pelajaran pilihan, yaitu adalah kewirausahaan tentang rencana peningkatan keterampilan berwirausaha. Aset kekuatan yang dapat saya ambil dalam mendukung dalam pembuatan pertanyaan ini adalah kepala sekolah, tim pengembang sekolah, koordinator P5, tim fasilitator P5, dan guru mata pelajaran PKW. Rencana akan dilaksanakan selama 2 hari dengan penanggung jawab adalah saya sebagai calon guru penggerak. Yang tahapan yang kedua, pada ambil pelajaran, adapun pertanyaan yang saya ajukan ada 3. Yang pertama adalah program menarik apa yang dapat menumbuhkan keterampilan murid dalam berwirausaha sejak dini. Yang kedua, program sekolah apa yang telah menguatkan kegiatan melatih keterampilan berwirausaha sejak dini. Dan yang ketiga, mana kebijakan sekolah yang mendukung kegiatan peningkatan berwirausaha sejak dini. Adapun tindakan yang diperlukan terhadap pertanyaan untuk bisa menjawab pertanyaan. Pertama sekali saya akan mencari informasi jenis kegiatan program kewirausahaan apa yang telah pernah dilakukan.
Yang kedua, melibatkan murid dan teman sejawat mengidentifikasi kekuatan dan potensi berwirausaha apa yang menarik yang dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga, mencari referensi sekolah lain yang telah melaksanakan program berwirausaha sejak dini yang menarik yang dapat dilakukan. Nah, rencana untuk bisa mendapatkan jawaban ini, maka untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, maka saya seperti yang di awal tadi akan berdiskusi dengan perwakilan kelas 10, perwakilan kelas 11 tentang program apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berwirausaha dan berdiskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui hal apa saja yang dapat membuat pembelajaran mereka nyaman dalam mengembangkan keterampilan berwirausaha sejak dini. Adapun aset yang sudah ada di sekolah itu adalah modal manusia, yaitu yang bekerja sama tadi, kepala sekolah, tim pengembang sekolah, koordinator, fasilitator, dan guru PKW. Sedangkan modal fisik itu akan dilaksanakan itu di lingkungan sekolah dan lapangan sekolah, karena ujungnya tadi adalah pekan Young Entrepreneur-nya, berarti kan ada lokasi yang harus ditempatkan. Iya. Selanjutnya modal politik adalah ada kebijakan kepala sekolah terkait dengan kurikulum satuan pendidikan yang berhubungan dengan rencana program saya. Ini juga dilakukan selama 2 hari dan yang menjadi penanggung jawab adalah calon guru penggerak, guru mapol PKW, dan koordinator P5. Kira-kira untuk yang punya saya ini, adakah penambahan untuk nanti diimplementasikan pada buat pertanyaan dan diambil pelajaran? Luar biasa ya program ibu ini gitu, dan sangat menginspirasi gitu kan. Ibu di SMA ya Bu ya? Jadi ini kami kan dari sekolah SMP gitu, jadi program ini artinya ini bagus ya. Kalau memang untuk kedepannya bagus, tapi kami boleh gitu ya bertanya-tanya gitu. Jadi ini termasuk program ekstrakurikuler gitu Ibu, atau bagaimana? Program ini termasuk kepada kegiatan kokurikuler, karena kegiatannya adalah sebagai kegiatan pengembangan pembelajaran di dalam kelas untuk PKW-nya, sedangkan program dari P5-nya itu memang di dalam kebijakan kurikulum sekolah itu memang sudah termasuk ke dalam kegiatan kokurikuler. Maka kegiatan ini diambil sebagai kegiatan kokurikuler. Nah, kemudian apakah ini sudah berjalan atau masih program ke depannya Ibu? Berdasarkan dari hasil ruang kolaborasi, kami sepakat mengambil adalah tema yang kewirausahaan, dan setelah saya kembangkan di sekolah, di dalam ambil pelajaran, saya sudah membuat pertanyaan di sini adalah program sekolah apa yang telah menguatkan kegiatan melatih keterampilan berwirausaha sejak dini. Dan kekuatan ini sudah pernah dijalankan di sekolah, sehingga nanti pada saat saya akan mengimplementasikan kegiatan ini, maka sudah ada dasar di peserta didiknya. Tinggal saya kuatkan bagaimana prosesnya nanti adalah di dalam anak-anak bisa berwirausaha sejak dini dengan melalui pekan Young Entrepreneur-nya, bahwa anak sudah tahu dulu apa itu wirausaha dan mereka sudah mengimplementasikannya, mereka sudah belajar di dalam kegiatan kokurikulernya, yaitu di P5-nya. Dan untuk di pembelajarannya mereka sudah mengkaji dulu galian informasinya. Yang nanti harus saya perkuatkan di dalam adalah proses pelaksanaan pekan rayanya. Di pekannya itu nanti bahwa dalam pemasaran kayak marketingnya, berarti nanti kan ada, kalau misalnya sekarang posisi di sekolah itu mereka sudah membuat kenapa diambil PKW-nya, produknya ini, apa yang mau dijual, terus mereka dalam pelabelan, itu kemarin sudah berjalan. Yang belum berjalan itu kemarin hanya satu pada saat publikasi untuk bisa menyampaikan ke teman-teman yang ada di satuan pendidikan yang sama di sekolah bahwa mereka akan mengadakan kegiatan pekan rayanya itu. Kalau untuk PKW-nya, pada hari ini, pada jam ini, dan itu akan dipublis melalui media sosial, melalui poster. Itunya yang kemarin tidak terlaksana karena pas waktu proses di dalam pembelajaran kan dia cuma bersama dengan guru mapelnya, bersama dengan koordinator proyeknya, dan mereka
waktu menjual dia sudah punya label, sudah ada nama yang bisa tertarik, tetapi tidak dipublis. Jadi nanti berarti ini akan diperkuat, dan satu langkah yang harus saya perkuatkan dari hasil nanti buat pertanyaan tadi dengan berdiskusi sehingga nanti bisa berjalan. Dan salah satunya tadi di kebijakan di sini kan tadi ada bahasa apa namanya yang diambil pelajaran mana kebijakan sekolah yang mendukung. Nah, yang mendukung di sini ini kan kalau tugas kepala sekolah juga sebagai manajerial juga ada kewirausahaannya. Jadi saya ngambilnya langsung di situ. Ada perannya, ada peran kepala sekolah yang bisa mendukung karena tugas kepala sekolah ada sebagai manajerial. Nah, di proses di bagian bawah nanti ada saya jelaskan. Tapi di sini sudah saya munculkan bagaimana kebijakan sekolah yang mendukung kegiatan peningkatan pembelajaran sejak Gini, jadi ini Bu rencananya tadi apa aja Bu ya yang akan menjadi target usaha anak-anak itu? Ini kan ada program nih, ada pembelajaran bendanya, objeknya itu apa ya Bu ya? Yang sudah berjalan itu anak-anak membuat produk makanan. Terus ada yang membuat produk mereka karena dia PKW, mereka yang olah sendiri dan itu setelah itu dipasarkan seperti pembuatan HP, pembuatan tempe, terus habis itu pembuatan pupuk organik. Setelah mereka membuatnya diolah di sekolah, maka mereka akan jualkan dengan memberi produk dengan label. Satu lagi nih Bu, nggak apa-apa ya Bu ya, banyak nanyanya nih, tapi Ibu memang luar biasa. Nah, kita kembangkan. Iya, jadi kan bisa kita siapa tahu nanti kan ada lagi yang mau ditambah sehingga saya ada masukan dari Bu Mas juga, nanti saya bisa tambahkan sehingga dapat lebih sempurna programnya. Nah, ini apakah untuk melibatkan dari luar gitu kan? Ini kan karena ilmu nih Bu, perlu mereka ada ahli gitu di bagian itu tadi. Nah, itu kira-kira bagaimana Bu solusinya? Apa masih dalam kategori ini ya Bu? Atau udah lewat ya Bu ya? Saya membuatnya di Gali Mimpi. Di Gali Mimpi ya Bu. Di Gali Mimpi saya mengambil di dalam aset nanti di modal sosial. Saya akan berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah dengan warga yang ada di luar. Warga yang di luar ini punya Bu Asra. Jadi ini belum program saya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halina dan juga Ibu Mas Diana yang saya hormati. Jadi di sini mungkin kita sharing ya, ini program ini belum pernah saya jalankan di sekolah saya, tapi sudah dirancang. Jadi mungkin apabila dari ibu-ibu kadang ada kendala, kayaknya nggak bisa jalan, boleh kita sharing ataupun kasih solusi sebaiknya seperti apa. Jadi awalnya saya punya program ini dasarnya ibu latar belakangnya. Jadi saya buat nama program ini adalah Kompatika. Jadi di Kompatika ini kepanjangannya adalah Komunitas IPA dan Matematika. Jadi latar belakangnya kenapa saya mengadakan di bagian IPA dan juga di bagian matematika. Saat anak mengerjakan matematika ya waktu di ujian akhir ataupun ulangan biasanya, kemudian di ANBK apalagi Bu, memang anjlok itu nilai di IPA-nya dan khusus di fisika dan matematikanya. Karena di SMP itu kan terpadu ya Bu ya, IPA. Jadi saya sebut namanya IPA yaitu Kompatika. Komunitas IPA dan Matematika. Nah, di sini programnya ekstrakurikuler, jadi sebentuk les ya pulang sekolah dulu mereka. Nah, mungkin di sini awalnya saya akan cerita dengan kepala sekolah, kemudian dewan guru semua. Kemudian kepala sekolah dulu saya akan ajak bagaimana apakah bisa program jalan, dia diskusi dulu. Selanjutnya dengan guru bidang studi matematika dan IPA karena kebetulan kami ada dua orang. Selanjutnya baru dengan dewan guru seluruhnya supaya mereka itu juga berpartisipasi untuk program ini. Dan yang ketiganya mungkin ya dengan siswanya apakah bagaimana setuju nggak dengan program ini kita laksanakan atau rancangan kedepannya kalau nggak setuju apa. Nah di sini yang menjadi apa namanya Bu, yang di tahap B-nya ya Bu ya.
Buat pertanyaan ini mungkin di sini akan saya buat Bu. Mengapa kita perlu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika? Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika? Satu lagi Bu, Pak. Nah, selanjutnya tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Ya tadi Bu ya, saya jelaskan juga tadi berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru IPA-nya, kemudian dengan seluruh guru dan dengan siswanya. Nah, selanjutnya untuk rencana melibatkannya, pertama melakukan sesi diskusi tadi dan juga dijelaskan. Selanjutnya di sini untuk aset atau kekuatannya, nah pertama kan modal manusianya ya Bu ya, kepala sekolah, guru mapel, IPA dan matematika. Nah, ini mungkin perlu waktu 2 hari. Karena kita untuk dalam 1 hari itu kan ada banyak kegiatan ya Bu ya, di penanggung jawabnya saya sendiri. Nah, untuk sesi yang ke-A-nya ya Bu ya, Pelajaran. ya, ambil pelajarannya di sini mungkin gimana Bu ya bahasanya? Kok kecil kali Bu ya? Saya tulis kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika. Selanjutnya, apa yang membuat murid merasa nyaman belajar IPA dan matematika saat di kelas. Selanjutnya, mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika. Dan apalagi di OSN kan memang bidang studi itu yang ditekankan. Jadi ada dukungan lah, artinya kita ceritakan dengan kepala sekolah apa manfaatnya ke depan seperti ini, kemudian nah di sini juga sekolah mana kita akan bekerjasama di sekolah mana saja yang telah memiliki program ekstrakurikuler yang terkait pengembangan IPA dan matematika, karena kita kan masih pemula ya Bu ya, kita bisa belajar dari mereka gitu. Nah, selanjutnya tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika, membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam bidang IPA dan matematika, berdiskusi dengan wakil kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menggunakan keterampilan dan pengetahuan murid. Selanjutnya mencari referensi sekolah lain ya seperti sama ya. Nah, kemudian direncana untuk melibatkan suara pemilihan atau kepemilikan murid, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja. Jadi kita ambil dulu ini tentang hal apa saja yang dapat membuat murid merasa nyaman saat belajar. Jadi kita kan harus berbicara enggak keinginan kita ya. Artinya kan anak-anak juga ingin menyampaikan keinginan pilihannya begitu. Selanjutnya melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui minat mereka dalam bidang IPA. Jadi siapa aja yang suka, jangan nanti mereka suka olahraga, kita paksa belajar IPA kan tidak sesuai kan Bu. Nah, di sini mungkin ya model manusianya murid, guru kepala sekolah, manusianya mungkin di sini kita butuh ruangan, dan kebetulan alhamdulillah ruangan itu ada kosong, bahkan 2 kelas kita kosong memang nggak ada muridnya, jadi bisa kita gunakan. Nah, model politiknya mungkin ya kebijakan dari kepala sekolah, artinya kita kan perlu dana ya Bu ya, mencari buku referensi kan butuh dana. Bagaimana kebijakan dari kepala sekolah gitu. Ini juga butuh waktu 2 hari. Dan nah, untuk penanggung jawabnya saya sendiri bersama guru mapel IPA dan matematika begitu. Mungkin ada masukan aktor belum sampai Pak. Mungkin dari Ibu Hamila dari Kementerian, apakah program ini menurut Ibu bagaimana? Karena ini masih programnya belum berjalan, masih rencana, planning. Planningnya. Prakarsa yang tadi apa? Prakarsa perubahan. Oh ya, tadi udah untuk prakarsa perubahannya itu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika melalui program Kompatika, Komunitas IPA dan Matematika. Dari prakarsa perubahannya, kalau dia program matematika dan IPA bisa banyak yang dikembangkan ya Bu. Maksudnya kan kalau menurut saya, kalau dia di situ kan tidak secara spesifik yang mau kita kembangkan itu yang mana, berarti kan kembangannya bisa umum. Berarti nanti dari hasil diskusi apa masukan dari anak-anak, apa masukan dari guru, maka ambil yang terbaik kan seperti itu. Dan bisa juga diambil semuanya kalau menurut saya, karena dia dilakukan secara berkelanjutan. Misalnya, Bu, kita dibuat untuk bisa mengukur keterampilan di matematika dengan apa? Misalnya kami kurangnya di hitung-hitungannya.
Nah, berarti kan dimulai dari hitung-hitungan dulu. Terus habis itu nanti Bu, kalau misalnya di MIPA-nya berarti kan ada biologi, ada fisika. Kalau yang di SMP berarti mereka mau buat apa pengembangan dari situ? Kan berarti bisa berkelanjutan. Karena kan dari prakarsa perubahan tadi umum, semua bisa masuk di situ. Lain halnya kalau misalnya secara spesifik yang kita buat. Tapi karena dia ini umum bisa berkelanjutan. Berdasarkan pilihan dari peserta didik, mana yang menjadi prioritas yang mereka harus dapatkan, maka itu yang bisa kita lakukan secara rinci. Tetapi nanti pada saat Ibu yang mau mengimplementasikannya ke depan, karena kan ini nanti kita ada aksi nyata. Di aksi nyata itu nanti Ibu pilih yang terbaik dari pilihan suara dari anak-anak tadi, sehingga itu yang akan diangkat nanti di program aksi nyata yang akan kita tampilkan dari nanti di panen karyanya. Karena kan ini harus langsung kita kerjakan. Kalau misalnya Mas Diana kayak punya kami kan programnya sudah ada kekuatan sedikit di sekolah. Setelah itu kan kita kembangkan. Pada saat nanti kita mau aksi nyata sudah ada gambaran. Ini yang sudah ada dokumen-dokumentasinya. Tapi nanti kadang-kadang kita tampilkan nih. Nah, kalau yang punya Ibu di sini berarti pas waktu di aksi nyata mana dari suara dan pilihan tadi bisa langsung satu munculkan sehingga mendapatkan dokumentasi yang mereka butuhkan, sehingga nanti kan bisa terbentuk. Nanti untuk yang secara berkelanjutannya nanti kan suara-suara pilihan yang dari anak-anak tadi. Berarti nanti ini kan memang programnya kami ambil pertama materi yang dasar dulu, kemudian meningkat dan ini Bu, maksudnya gambaran mungkin ada gitu Bu. Bagaimana ini Bu, maksudnya menarik anak-anak ini supaya itu mereka itu pertama ini tadi kan saya buat nyaman. Kira-kira konsep apa ya Bu ya, supaya mereka itu ini kan banyak eksak ya, ada titik kejenuhannya, ada titik bosannya, kalau anaknya lagi nggak mood, padahal keinginan dia nih, cuma kan anak bisa aja berubah pikiran ya Bu ya. Saat sudah berjalan, ini tiba-tiba mungkin nggak datang, gimana gitu ya? Kira-kira Bu, apa gambaran? Kalau saya harus temukan dulu dari anaknya tadi, mereka maunya suaranya apa, pilihannya bagaimana. Setelah kita berjalan, setelah kita tahu apa yang mereka mau, maka baru kita menyusun strateginya. Kan kalau biasanya anak-anak sambil belajar sambil bermain ya. Paling kan dia sehingga dia tidak bosan, berarti kan ada proses yang kegiatan di dalam kegiatan pembelajaran itu sambil belajar sambil main. Artinya kita berikan materi yang inovatif. Mereka yang hal baru. Karena kan mungkin Bu, saya kurang bisa Bu di pembagian Bu. Selesai pembagian mereka nggak akan lagi ngumpul. Tapi kayaknya yang kita break yang tadi kayaknya cantik kan, kalau misalnya pembagian sambil belajar sambil bermain kan gitu ya kan. Tapi dibuat kayak gambar-gambar, soalnya dalam bentuk gambar, tapi bukan dalam angka ya. Tapi jumlahnya dalam bentuk gambar, misalnya dalam bentuk pembagian yang gambar-gambar yang menarik. Dan itu dijadikan seperti permainan tadi juga boleh sih sepertinya kan. Misalnya kita udah pegang gininya, ya kan. Terus ada anak yang kayak kita tadi. Terus habis itu satu, kalau yang bisa jawab dia kan berhasil. Nanti nggak bisa ngoper ke belakang. Salah satu. Karena kan kalau kita pikir anak-anak kita suruh menghitung terus, dia suruh berpikir jenuh ya kan. Iya, harus bermainnya ada. 10 menit mereka cuma itu fokus. Setelah itu mereka suka main lagi. Ya. Apakah ini Bu cocok lah kita sesuaikan gaya belajar juga Bu? Kebutuhannya. Tapi kalau gaya-gaya itu juga. Karena kan mereka ada yang suka langsung gitu. Apa nggak usah dijelasin gitu. Masuk ke dalam kalau diferensiasi masuk ke dalam proses konten dengan proses kan. Bagi anak yang tahap berkembangnya tidak, kalau dia kita yang visual terus dia cara berpikirnya rendah dengan gambar yang itu tadi kan, makan nasi gambar-gambar terus kan dia telah mungkin dia nggak dengan angka dia akan jenuh, tapi dengan gambar mungkin kan lebih menarik karena memang gaya gitu mereka suka seperti itu. Menurut Ibu kira-kira ini berhasil nggak Bu ya?
Bisa. Kalau kita rancangnya kuat, dengan koordinasi dengan pihak sekolah yang kolaborasi tadi, dan suaranya dari pilihan semuanya. Karena memang gambarannya Bu, yang di tempat kami guru biologi nggak ada, yang ada guru fisika 2, kemudian guru matematika 2. Jadi kenapa saya ambil IPA dengan ini tadi, karena ada guru yang nggak cuma guru aja gitu, jadi kita bisa berempat, lebih Ada banyak kolaborasinya. lebih banyak gitu penemuannya. Karena saya buat untuk ini aja, karena sebenarnya banyak program kan Bu, tapi karena di matematika mereka selalu ada tingkat bosannya, harus ada kreatif, sementara mungkin di satu kelas tuh dari 25 orang itu paling hanya 5 orang. Itu memang niatnya sendiri dari rumah suka matematika atau suka dengan hitung-hitungan gitu. Dan saat saya tanya dengan pelajar fisika, oh ya iya memang itu juga orangnya. Berarti dia kan jangan di dalam kegiatannya bukan kegiatan materi ya kan? Ya. Bukan kegiatan materi dia untuk bisa memunculkan minatnya. Berarti kalau kegiatan IPA-nya berarti dibarengi dengan kegiatan yang memang demonstrasi. Anak-anak mengerjakan misalnya gitu kan. Kalau misalnya pengukuran misalnya, ya udah anak disuruh ukur, ada alat yang kita sediakan. Ini berapa ininya. Terus kalau misalnya nanti mungkin misalnya bunga bawa bunganya. Maksudnya dia demonstrasi, bentuknya dalam bentuk demonstrasi untuk berpikir kreativitas anaknya. Karena kan tadi mau menumbuhkan kan keterampilan di dalam prosesnya di situ. Mas, kira-kira ada? Ini kalau nggak pakai kira-kira nggak bisa Bu, memang harus pakai kira-kira. Karena belum pasti. Iya, dia kan gambarannya. Kalau ini kan masih rancangan ya Mas. Aku boleh kira-kira. Ibu-ibu semua, waktu diskusi kita tentang BA, buat pertanyaan dan ambil pelajaran sudah kita diskusikan bersama teman sekelompok. Mungkin ibu-ibu semua mendapat masukan saat berdiskusi tentang rencana program yang sudah ibu susun, yang akan ibu jalankan ke depan nantinya di sekolah masing-masing. Di sini ibu-ibu nanti akan diberi waktu 5 menit per individu untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Mungkin sebelumnya sudah direvisi, ibu bisa menyampaikan di bagian mana mendapat masukan agar rencana program yang sudah disusun itu lebih efektif dan lebih baik lagi untuk dijalankan nantinya di sekolah. Mungkin pada kesempatan presentasi ini, siapa yang mau bersedia maju pertama kali sebelum ditunjuk, boleh dari kelompok 1 ya, Mas Raka. Bu Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, tadi kami sudah berdiskusi di kelompok kecil tentang program yang akan saya laksanakan, tentang pencegahan bullying. Di sini dilaksanakan secara ekstrakurikuler oleh sebuah program organisasi yang bernama PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, nama judul programnya itu adalah Bullying No Bahagia Yes. Nah, jadi ini saya hasil dari masukan kawan-kawan. Itu cuma satu pertanyaan, bagaimana menumbuhkan partisipasi siswa dalam mencegah bullying di sekolah. Kemudian yang ambil pelajarannya ada 2. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan siswa untuk mengatasi bullying di sekolah. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang dihadapi siswa selama kegiatan dilakukan, ya, kegiatan pencegahan bullying ini tadi. Mungkin ini saja Bapak Ibu. Bisa langsung ditanggapi Bu? Boleh, silakan. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan pertanyaan atau saran untuk kegiatan yang akan saya lakukan, yang bertema tadi pencegahan bullying no bahagia yes. Silakan. Ya, yang mau memberikan masukan dari kelompok lain. Kalau kelompok ini tadi sudah memberikan masukan. Ini
kelompok ini ada kira-kira? Hah? Kenapa? Oh, udah pas ya untuk kelompok ini? Baiklah. Iya, Terima sudah kasih. pas belum ada. Ya, terima kasih kepada anggota kelompok kami yang telah memberikan masukan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan. Saya serahkan kepada Ibu Swafrida Rahma. Ya. Ringkas saja Bu, terus individu kan program kan masing-masing kan? Ya, silakan. Kalau saya Pak bukan cuma ringkas, cepat juga Pak. Ya, udah terbiasa. Ya, Bu. Ya, berdiri Bu Sabrina. Ini udah kecil duduk lagi. Saya tadi dengarnya Pak udah kecil bodoh. Ya, yang bodoh enggak. Enggak lah, usah bilang bodoh. Oke Pak, cari program saya mana tadi? Programnya ini kayaknya. Situ. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kelompok lain ya. Nanti ada masukan, berikan masukan. Baik ibu-ibu, jadi karena program saya itu sudah bapak ibu-ibu sudah tahu karena ini sudah diutarakan pada saat demonstrasi kontekstual dan sudah banyak masukan di sana. Jadi dari kelompok saya sendiri tidak ada masukan. Jadi program yang kami jalankan yang akan saya program yang akan saya jalankan nanti di sekolah adalah 1 hari 1 aksi. Ibu bukan bisa. Ya, jadi karena di sini yang mau dibahas adalah tentang BKB saja. Nah, di buat pertanyaan, saya ada punya satu pertanyaan untuk program ini, yaitu bagaimana kita dapat mendorong siswa untuk melakukan satu tindakan positif 1 hari. Nah, itu dibuat pertanyaan, kenapa? Karena pada dasarnya mereka, kita manusia itu kan pasti selalu melakukan kebaikan. Hanya saja memang tidak dibuatkan di dalam program gitu. Jadi tidak terstruktur dan tidak terawasi, juga dia tidak berjalan secara konsisten karena tidak dijadikan program. Nah, berdasarkan itulah makanya kita buat program 1 hari 1 aksi. Dan cukup satu pertanyaan saja, bagaimana? Gitu. Kemudian untuk diambil pertanyaan itu saya buat satu pertanyaan saja, apa saja tindakan positif yang sudah dilakukan oleh siswa sebelumnya? Karena saya yakin bahwa mereka itu pasti pernah melakukan tindakan positif setiap hari, tapi kadang-kala mereka tidak sadar bahwa itu adalah kebaikan yang mereka lakukan. Itu saja dari saya, dan kebetulan dari teman-teman satu kelompok tidak ada memberi masukan. Mungkin ada masukan dari teman-teman kelompok lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Maisurina. Ini baiknya Bu. Memberi tanggapan dari kelompok lain, silakan. Sebenarnya hanya penasaran ya Bu. 1 hari 1 aksi itu secara umum untuk seluruh siswa sekolah atau khusus 1 kelas saja dulu untuk uji coba? 1 kelas Bu, karena ini kan bisa dibilang program baru gitu. Jadi di sekolah itu memang banyak program, tapi saya pribadi ingin menjalankan 1 program baru gitu. Yang sebenarnya program ini kita lakukan setiap hari, anak-anak lakukan setiap hari, kita buat dalam program agar lebih struktur gitu. Jadi untuk sementara ini hanya di 71, dia kayak semacam project awal aja. Jika memang disusun nanti akan berjalan ke kelas yang lainnya. Itu rencana saya Bu. Berarti program ini sudah berjalan ya? Belum, karena ini program baru. Iya. Iya. Berarti kita masih belum tahu nanti hasilnya bagaimana. Saya doakan semoga berhasil. Amin. Doakan bersama Bu ya, semoga sukses ya. Yang lainnya Bu, boleh? Jadi menyambung nih dari pertanyaannya teman, karena kan ini masih program baru. Dari 2 pertanyaan tadi sudah muncul bagaimana? Berarti di dalam ambil pelajaran, apakah sudah ada sekolah yang menempatkan ini sehingga ibu terinspirasi untuk membuat program ini sebagai proses diambil pelajarannya? Kalau soal ambil pelajarannya, saya tidak melihat sekolah lain gitu. Saya tidak tahu di sekolah lain ambil pelajaran itu sudah dari murid-murid sendiri gitu. Karena mereka itu melakukan dosa mereka sih, kita pribadi aja kan seringkali melakukan kebaikan gitu. Tapi karena ini sifatnya pendidikan, karena ini sifatnya programnya ke anak, karena prakarsa perubahan saya buat itu adalah menciptakan budaya positif. Nah, salah satunya adalah saya menciptakan program ini 1 hari
satu aksi supaya mereka terbiasa melakukan itu. Ketika program ini selesai, jadi kan ada istilahnya ya, sesuatu yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter. Nah itu yang mau saya tumbuhkan sebenarnya. Dari kebiasaan inilah yang kita awasi, kita kontrol, kemudian menjadi konsistensi, akhirnya jadi komitmen dan menjadi karakter. Itu mimpi saya, Bu. Jadi kalau ambil pelajaran tidak dari sekolah lain, justru dari murid-murid saya sendiri. Makanya pertanyaan diambil pelajaran, apa yang sudah mereka lakukan, kebaikan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Itu. Terima kasih buat Bu Winda, ada pertanyaan? Bukan pertanyaan Bu ya, cuma menanggapi. Nah, sebenarnya program saya sama ya, dari hasil rukol yang kemarin kolaborasi. Jadi kebetulan sekali sama judul kita Bu, dan program saya mungkin bagiannya prakarsa perubahannya aja yang berbeda bahasanya aja, tetapi intinya program kita sama. Ibu ya Ibu, karena ini program baru kayaknya boleh lah kasih masukan gitu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan saya punya gambaran nih kira-kira apa gitu, karena memang ini betul-betul real program baru. Kenapa saya pilih program baru? Sebagai CTP saya ingin menciptakan satu program gitu, bukan menjalankan program yang ada. Itu mimpi saya. Mimpi kan boleh Pak ya. Boleh. Makasih. Memang kita memang harus bermimpi. Iya, Pak. Ya. Kalau sama ada lagi. masih ada. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Pipi, Pak Pipi atas Ya. kesempatan. Boleh nanti ini ya, sama Bu Winda ya. Sari aksi. Iya, sari aksi. Turitusi. Saya. Silakan Bu Amalia, kita dengarkan sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tidak melambangkan program dan buku, karena menurut saya itu kalau di tingkat SMP masih banyak proses, butuh banyak proses. Jadi saya melihat karena di lingkungan sekolah saya tidak ada bangku, jadi nama program saya adalah rubrik berubah botol plastik menjadi barang yang menarik. Nah itu ini saya lakukan karena untuk meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungan dan menggali kreativitas murid terhadap lingkungan. Terus selanjutnya dibuat pertanyaan, bagaimana memanfaatkan botol plastik bekas dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan kreativitas siswa. Nanti disesuaikan siswa itu mau kebetulan di kantin kami juga saya melihat siswa ini banyak meminum botol-botol plastik dan sampahnya itu saya lihat dibuang. Airnya pakai botolnya dulu. Minum air dari botol plastik. Jangan di botolnya yang diminum. Jadi itu sesuai anak-anak itu sukanya apa? Biasanya dia ada yang kayak palpi atau Florida. Nanti saya sosialisasikan apakah mengajak terus si anak-anak itu nanti ke lingkungan gimana nih, diapakan nih botolnya, nanti si anak akan menciptakan student agency-nya di situ. Selanjutnya diambil pelajaran, tadi sudah dikoreksi sama kawan-kawan. Jadi diambil pelajaran, pertanyaannya adalah apa yang sudah murid lakukan dengan botol plastik itu dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan meningkatkan kreativitas terhadap pengelolaan barang bekas tentang terhadap pengelolaan botol plastik tadi. Seperti itu. Karena tadi sudah ada masukan, saya lupa terima kasih. Mungkin ada masukan lain dari ibu-ibu karena ini program baru. Saya juga memang betul-betul di jam istirahat itu anak-anak cuma duduknya di lantai. Jadi saya berpikir alangkah baiknya kalau saya coba dulu di kelas saya sendiri. Kebetulan saya wali kelas 84, dan karena di hari Senin saya sudah menyuruh anak-anak ini dulu membawa botol plastik, nanti baru saya diskusikan. Atau hari Senin saya diskusikan dulu sama anak-anak, baru nanti ke tahap selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan kelompok lain? Iya, Bu Risma, silakan. Alhamdulillah Ibu juga ini jadi masukan buat kita semua. Bahwasanya program yang Ibu ingin gerakkan ke depan ini cukup bagus untuk kelas 8. Yang saya pertanyakan itu, apakah ini tidak menjadi pekerjaan yang rumit buat anak-anak membawa mungkin peralatan itu seperti pisau dan sebagainya seperti itu?
Jadi apakah sudah Ibu rencanakan ataupun sudah Ibu diskusikan dengan kelas Ibu? Seperti itu. Terima kasih. Masih mau direncanakan itu. Ini kan programnya baru dirancang, jadi dan anak-anak juga masih libur. Rencana saya mau itu nggak pakai pisau Bu. Dia caranya cukup gampang, cuma ada botol yang bekas mereka minum itu mereka kumpulkan, kan nggak harus satu hari nih buat terus 5 botol ini. Bu kasih waktu ya, dalam seminggu kalian dapat 5 botol ke sekolah nanti bawa. Terus selanjutnya kalian ambil plastik apa aja, dipadatkan. Setelah dipadatkan nanti dia akan itu lakban sama yang lainnya saya sediakan, yang anak-anak cari botol, plastik sama kardus. Jadi untuk bentuknya nanti dia pakai kardus dan botol itu harus betul-betul padat dengan plastik yang padat. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Itu bentuknya terserah anak-anak mau yang besar maka yang kecil. Kalau yang besar ya otomatis aquanya lebih banyak. Tapi kalau yang agak kecil ya aquanya sedikit saja. Seperti itu. Sangat gampang sekali. Saya berpikir karena memang setiap sekolah kami besar, tapi tempat duduk anak-anaknya seperti memang tidak ada. Jadi terkadang rak bunga itu digeser, dia duduk di rak bunga. Kadang bunganya ditaruh di bawah, dia duduk di rak bunga. Sedangkan rak bunga itu papannya tidak tebal. Jadi di kelas lain juga pernah hampir patah. Itu anak laki namanya, digenjotnya lagi, kan seperti itu. Berarti Bu ini selain membawa botol, bawa tanah juga ini ya? Pakai tanah ya Bu, dia plastik itu dipadatkan. Itu ekobrik. Berarti botol aqua Iya, masukkan plastik ke dalam. Iya, sampai padat Pak. Kalau kemarin proyek ada kami ekoprint itu dari daun-daunan, terus dibuat ke tas, ke bag. Mungkin kalau tas kan perlu modal. Kalau ini kan saya rasa tidak perlu modal, cuma mengambil barang bekas bermanfaat. Iya, plastik kue boleh, plastik ya. Kalau saya lihat di YouTube itu kalau di SD mana ya di Jawa sana ada khusus setiap hari anak itu harus bawa 1 botol. Setiap hari. SD 1 Pantiraya. Oh, ada juga di sini Pak. Saya juga Masukkan ke apa? Nanti kalau udah penuh bawa ke sekolah. Oh iya, yang saya lihat baru di Jawa, kan tahu saya di benar-benar sudah ada. Nggak tahu fungsinya untuk apa, cuma disuruh bawa. Oh gitu. Jadi kalau di Jawa itu memang muridnya sudah dijelaskan program itu dan setiap murid 1 hari 1 botol dia jajan nama jajan anak-anak kayak Oreo. Jadi mereka langsung bawa kayak kayu dimasukkan terus sampai padat. Enggak setiap hari nih taruh, besok masukkan lagi. Nanti berapa jadi? Sampai di sekolah itu kalau memang sudah ada modal pakai busa, pakai plastik kulit yang di sofa itu, malahan di sekolah mereka sudah pakai sofa dari botol itu. Saya perhatikan banyak sofa dari botol plastik itu di ruang kepala sekolah, di ruang santainya. Malah karena mungkin sudah ada modal dari sekolah kan bisa beli memang yang pelapisnya itu memang yang bagus terus. Jadi memang dan di sela-sela di tengahnya itu dikasih nampak botolnya untuk dia bungkus di atasnya aja. Jadi memang biar orang tahu bahwa itu terbuat dari botol plastik. Mungkin itu saja. Sebenarnya sih mau buat di taman juga, cuman kayaknya lebih ribet. Jadi saya fokus dulu di bangku, coba dulu tempat duduk anak-anak. Itu saja. Silakan Bu Adina. Ya, saya tertarik Pak dengan yang disampaikan Bu Adel, karena yang dilaksanakan Bu Adel ini itu sekarang kami di proyek gaya hidup berkelanjutan. Itu juga kami sebagai pendamping di sekolah itu kan banyak botol-botol minuman, tetapi memang tidak dibawa dari rumah. Yang dipercayakan karena dia adalah gaya hidup berkelanjutan untuk menjaga lingkungan menjadi bersih, maka botol yang ada itu yang dimanfaatkan. Dan untuk yang memadatkannya tadi itu mereka mengambilnya dari 2. Ada yang dari kertas sobekan yang sudah terpakai dan dari kertas jajanan plastik. Walaupun dia bekas saus, mereka kumpulkan, setelah itu dicuci, dikeringkan, maka dimasukkan di situ. Tapi tahapannya juga nanti dibuat untuk tempat duduk, tapi belum sampai ke pembuatan. Mereka masih mengumpulkan bahan botol dengan kertas-kertas tadi, sehingga itu mereka cuci, mereka kumpulkan di satu tempat. Nanti pada saat aksi yang kedua dan mereka juga akan lakukan seperti yang Bu Amel rencanakan programnya.